Hai guys, balik lagi sama gua. Di video kali ini bukan vlog lagi, videonya lumayan serius, lumayan serius. Karena ada beberapa teman-teman juga yang nanya ngapain gue di Jerman. Nggak banyak sih sebenarnya, cuma ada beberapa. Ngapain gue di Jerman, terus juga lewat program apa, gimana caranya, dan gimana. Gua ke Jerman lewat program namanya itu Anerkennung. Anerkennung itu sendiri bahasa Indonesianya pengakuan, jadi penyetaraan ijazah. Nah, anerkennung ini dilakuin sama orang-orang yang udah selesai studi di luar Jerman, di luar Eropa. Dan mereka mau kerja di Jerman, entah jurusan apapun, dan mereka harus anerkennung. Tapi setahu gue kalau dari Eropa, kalau yang masih dari Eropa itu mereka nggak perlu anerkennung karena mereka masih punya standar kurikulum yang sama. Beda halnya kalau kita dari Indonesia, kita punya kurikulum yang beda, standar keperawatan yang beda gitu. Dan kita harus anerkennung. Istilahnya gini, mungkin cara infus di Jerman sama di Indonesia itu beda. Atau mungkin ada beberapa alat medis, alat-alat kesehatan yang dipakai di Indonesia dan di Jerman itu beda. Cara pengoperasiannya beda. Jadi kita harus belajar lagi gimana cara pengoperasiannya, cara kerjanya dan lain-lain. Gitu simpelnya sih. Gue udah S1 nurse di Indonesia. Jadi di Jerman gue mau nyetarain ijazah S1 nurse yang gue udah dapet di Indonesia. Terus juga tadi gue udah bilang, jadi anerkennung itu kita praktek, kita sekolah juga, kita dapat sekolah juga kok selama anerkennung. Lamanya ini beda-beda, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang setahun juga, bahkan tergantung pengalaman kalian, berapa lama kalian kerja, berapa lama kalian praktek gitu segala macem. Kalau gue sendiri 3 bulan anerkennung, jadi selama 3 bulan ini gue kerja di salah satu rumah sakit, menuhin target-target yang udah dikasih sama rumah sakit. Contohnya kayak target pasang oksigen misal, atau target operan dan lain-lain, ngasih obat segala macam. Itu semua harus gue selesain dalam waktu 3 bulan. Nah, kalau udah selesai nanti akan ada ujian akhir namanya. Setelah 3 bulan ini harus ujian, dan kalau nanti lulus kita bisa langsung jadi fakraf. Fakraf itu perawat profesional lah istilahnya di sini. Gitu. Itu simpelnya ya anerkennung, gambaran anerkennung itu kayak gimana. Oke, kita lanjut ke pendaftaran. Yang pertama pendaftaran. Jadi anerkennung itu sendiri berhubungan sama 2 lembaga. Yang pertama itu pemerintah Jerman, yang kedua itu rumah sakit. Dan di video kali ini gue mau jelasin yang berhubungan sama pemerintah Jerman dulu karena nanti takut kepanjangan durasinya. Yang berhubungan sama rumah sakit nanti kita bahas insya Allah lain kali. Ya. Nah, cara apply gimana? Kalian bisa cari-cari informasinya dulu di website. Dan nanti nama websitenya gue taruh di link deskripsi di bawah video ini. Oke? Mantap. Nah, jadi kita perlu konsultasi dulu ke Beratung Stelle. Beratung Stelle itu lembaga konsultasi. Nah, Beratung Stelle ini kalian bisa dapetin di link website tadi. Kalian bisa tanya-tanya dari awal sampai akhir dan mereka bakal nemenin kalian dari proses awal apply sampai kalian selesai anerkennung gitu. Dan konsultasinya ini gratis, nggak bayar sama sekali, nggak dipungut biaya. Mereka mau bimbing kalian, mereka nanti bakal bantu jelasin semua prosesnya. Oke, nah Beratung Stellanya ini ada di seluruh kota di Jerman. Tergantung kalian mau anerkennung di kota mana, di Bundesland yang mana. Dan nanti ada kontak dan alamat email yang bisa kalian hubungi. Kalau kalian masih di Indonesia bisa email mereka, email Beratung Stellanya ini, nanyain. Tapi pakai bahasa Jerman ya. Makanya gue saranin sebelum mulai proses anerkennung ini kalian les dulu bahasa Jerman minimal sampai level B2. Karena kalau gue sendiri kemarin sampai level B1 dan tapi di Jerman gue harus ujian juga B2 karena proses ujian nanti setelah anerkennung ini itu syaratnya punya sertifikat B2 gitu. Jadi gue saranin teman-teman buat les dulu bahasa Jerman sampai B2, ujian bahasa Jerman B2, dan nanti insya Allah kesananya lancar sih. Gitu. Nah, kalian bisa email jelasin kalian tuh mau ngapain di Jerman, kalian punya sertifikat apa, S1 kah, atau D3 kah, atau nurse kah, atau ya banyak lah. Pokoknya detail kalian jelasin dan mereka nanti bakal bantu. Gitu. Oke, kita ke websitenya. Nah, teman-teman kalau udah masuk ke websitenya, kalian tuh bakal nemuin tampilan kayak gini. Ini semuanya berbahasa Jerman ya, tapi bisa ditranslate otomatis ke bahasa Inggris atau Indonesia. Kalian scroll aja ke bawah, dan nanti kalian nemuin ini, kolom kecil ini, yang ada Bundesländer Anzeigen. Ini artinya tampilkan semua Bundesland. Kalian klik, di sini ada 16 Bundesland yang bisa kalian pilih, mau di mana kalian anerkennungnya. Misal di Baden-Württemberg, kita klik aja Baden-Württemberg. Terus klik yang Allgemeine Informationen zur Anerkennung. Kita klik ini. Nah, nanti langsung muncul, langsung dibawa ke website
Anerkennung di Bundesland ini, di Bundesland Baden-Württemberg ini. Nah, di sini kita mau cari Beratungsstelle-nya kan, lembaga konsultasi yang bisa kita hubungin, yang bisa kita tanya-tanya. Kita cari-cari aja di sini. Nah, makanya tadi gua saranin buat les dulu sampai B2 biar kalian tuh paham semuanya di sini apa aja yang diminta mereka gitu. Nah, ini ada nih, Beratung und Unterstützung bei der Anerkennung. Itu artinya bimbingan dan dukungan untuk Anerkennung. Ini ada dokumen yang kita bisa download. Coba kalian klik. Nah, ini dokumennya. Ini dokumen yang kita butuhin nih. Berufsabschluss aus dem Ausland, Anerkennung, wir beraten. Jadi, ijazah dari luar negeri untuk diakui, mari kita bantu untuk konsultasikan. Kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ini ada. Ini ada di Freiburg contohnya, di kota Freiburg. Kalian tuh bisa hubungi nomor telepon yang ini, terus alamat emailnya juga ada, terus alamatnya juga ada di mana, atau di Stuttgart juga sama, banyak ya. Jadi gitu guys. Nah, setelah tadi dari website, kita bahas lanjut ke berkas apa aja. Berkas apa aja yang kita harus siapin untuk proses anerkennung ini sendiri. Gue nanti bakal taruh lah di mana kayak di layar sini, kalian bisa capture dulu apa aja yang gue siapin kemarin. Nah, untuk berkasnya ini beda-beda ya. Setiap Bundesland itu beda-beda. Ada yang minta STR, ada yang nggak minta, contohnya gitu. Makanya yang gue saranin tadi, kalian harus hubungin lembaga konsultasi atau Beratungsstelle, dan nanti mereka bakal jelasin dokumen apa aja, berkas-berkas apa aja yang kalian harus siapin, kayak gitu. Ada satu dokumen yang mau gue jelasin sedikit, itu dokumen jumlah jam teori sama jumlah jam praktek yang harus kalian siapin. Nah, dokumen ini kalian bisa dapetin di kampus kalian masing-masing. Kalian minta ke kampus, hubungi orang kampus yang bisa kalian hubungi, minta kalau kalian butuh dokumen jumlah jam teori selama kalian kuliah dan jumlah jam praktek selama kalian praktek di rumah sakit, entah itu praktek nurse atau praktek pas S1 dan lain-lain. Dan kalau kalian udah pernah kerja, minta juga dokumen jumlah jam kerja ini ke rumah sakit. Nah, di sini gue mau nunjukin dokumen jumlah jam teori pas waktu gue nurse. Dan ini dari kampus, di sini ada. Nah, ini ada jumlah jamnya 2176 jam totalnya itu waktu gue nurse. Dan kalian minta juga jumlah jam waktu kalian S1 dan semuanya lah pokoknya lah. Semakin banyak jumlah jam teori sama praktek yang kalian punya, itu semakin sebentar nanti kalian anerkennungnya. Nah, ini yang dari rumah sakit. Di rumah sakit tempat gue kerja, ini ada tuh. Berapa jam sih? 902 ya. Gitu. Kurang lebih ya. Dan format ini bebas sih, karena setiap lembaga, setiap rumah sakit atau kampus ini punya formatnya masing-masing gitu. Terserah mau kayak gimana aja. Yang penting di situ ada keterangan jumlah jamnya. Itu yang penting. Itu dokumen yang paling penting kalau menurut gue sih ya. Selain semua dokumen penting sih sebenarnya. Cuma itu salah satu dokumen yang penting. Oke, udah ingat semua dokumen tadi yang harus kalian siapin, dari mulai ijazah, transkrip nilai, dan lain-lain itu harus ditranslate ke dalam bahasa Jerman lewat penerjemah. Penerjemahnya kalau bisa yang tersumpah. Ada kok list penerjemah tersumpah yang ada di Indonesia, itu ada banyak. Semuanya ditranslate dan harus diapostil kalau kalian mau anerkennung dari Indonesia. Apostil itu apa? Apostil itu ini sih, legalisir sebetulnya. Legalisir dari pemerintah Indonesia kalau dokumen kita ini asli. Contoh lembar apostil itu kayak gini. Ini apostil. Ini lembar apostilnya, dan di baliknya itu ada dokumen kalian. Ini ijazah gua, ijazah waktu S1. Jadi ini tuh di pin gitu, ditempel tuh. Dan dokumen ini semuanya kalian harus translate sama apostil. Nah, nanti semua dokumennya dikemanain kalau udah selesai ditranslate sama diapostil? Kalian kirim ke pemerintah Jerman, kirim ke Regierungspresidium namanya. Regierungspresidium di kota kalian tuju gitu. Harus dokumen asli sih setahu gue kalau anerkennung dari Indonesia. Jadi kalian kirim dokumen asli ke Jerman. Emang sih riskan sih, resikonya juga tinggi sih, takut hilang karena
Bisa sih kalian pakai asuransi, cuma takut aja sih kalau dikirim dokumen asli. Tapi setahu gue mereka minta dokumen asli gitu. Nah, kalian bisa juga sebenarnya lebih enak kalau anerkennungnya itu di Jerman, karena biayanya juga lebih murah, terus juga lebih cepat, nggak makan waktu banyak gitu. Kalian ngirimnya cuma dari Jerman ke Jerman. Misal kalian tinggal di Stuttgart misal, kalian harus kirim dokumen yang tadi kalian udah siapin itu ke Stuttgart juga, itu nggak makan waktu banyak. Beda halnya kalau kalian dari Indonesia kirim ke Jerman itu lama sih. Tadi gue bilang lebih murah. Nah, kalau dari Jerman ini kalian harus datang ke Ausländerbehörde atau mungkin bahasa Indonesia itu otoritas asing gitu. Mau ngapain di sana? Kalian mau legalisir juga sebetulnya, tapi bukan apostil namanya. Namanya itu Beglaubigung. Beglaubigung ini gue nggak ada dokumennya sih. Udah gue kirim soalnya. Beglaubigung ini sama legalisir, cuma bedanya dokumen asli kalian. Contoh ini misal jumlah jam kerja tadi. Dokumen asli kalian ini difotokopi nanti di Ausländerbehörde tadi, di otoritas asing tadi. Nanti hasil fotokopinya itu nanti dicap sama mereka, jadi nanti yang kita kirim itu yang fotokopinya yang udah dicap tadi ke Regierungspräsidium, ke pemerintah Jerman. Sama translate-nya juga sama di Beglaubigung juga. Cuma biayanya juga nggak terlalu mahal sih. Kalau kemarin gue itu berapa ya? 3,5 euro per lembarnya. Jadi dokumen asli 3,5 euro, fotokopi sama cap, sama translate-nya 3,5 euro buat fotokopi sama capnya. Kurang lebih kemarin gue habis berapa ya? Ada berapa dokumen tadi? 10-an ya kalau nggak salah. Ya kurang lebih habis lah 50 euroan kalau nggak salah. 50 euro itu 800 ribuan sih kalau dirupiahin. Nah, beda halnya kalau apostil. Kalau apostil ini satu lembar apostilnya 150 ribu. Kalau dulu waktu gue nggak tahu sekarang harga berapa. Dan kalian harus semuanya apostil, itu lumayan makan biaya juga. Belum nanti ngirim dokumennya ke Jerman juga itu makan biaya juga. Itulah semuanya ada biayanya, tapi ya mau nggak mau kita harus kirim. Gue nggak tahu ya kenapa dibedain kalau dari Jerman itu nggak harus asli, cuma Beglaubigung-nya aja yang udah difotokopi sama dicap tadi. Dan kenapa kalau dari Indonesia itu harus yang asli gitu. Gue nggak tahu kenapa kalau itu. Mungkin karena Beglaubigung itu udah dari pemerintah Jerman gitu mungkin ya. Kita lanjut ke proses rekognisi dokumen. Setelah tadi kita semuanya udah kirim dokumen ke pemerintah Jerman, ke Regierungspräsidium di kota yang kalian tuju. Nah, proses selanjutnya apa? Itu menunggu ya, benar nunggu. Ini proses yang nggak bisa kita hindarin sih, kita harus nunggu. Dan nunggunya ini beda-beda, ada yang 3 bulan, minimal 3 bulan sih. Ada yang 6, ada teman gue juga ada bahkan yang sampai 9 bulan nunggu jawaban dari Regierungspräsidium tadi, nunggu jawaban dari pemerintah Jerman. Kalau gue kemarin berapa lama ya? Gue alhamdulillah kemarin kalau nggak salah 1,5 bulan lah, 1,5 bulan. Gue dapat dokumen dari pemerintah Jerman. Dokumen itu namanya Feststellungsbescheid. Dan di sana itu lengkap, semuanya terpampang jelas di sana. Dari mulai berapa lama gue anerkennung, terus berapa jam yang harus gue penuhin, terus list dari rumah sakit yang bisa gue bewerben, yang bisa gue apply buat kerja di sana sebagai perawat di anerkennung kayak gitu. Mereka semuanya cantumin jelas di sana dan juga ada biayanya. Sebenarnya anerkennung ini gratis ya. Anerkennung ini gratis, cuma ini ada biaya administratif lah istilahnya. Ada administrasi yang harus kalian bayar, itu sekitar 350 euroan. 350 euro kalau di Indo berapa ya? Ya 5 juta sekian lah. Gitu. Kalian tuh harus bayar ke pemerintah Jerman. Ini setelah semuanya selesai ya. Kalian udah dapat jawaban balik dari pemerintah Jerman. Dapat surat tadi, Feststellungsbescheid tadi. Karena surat ini tuh penting buat kalian ngelamar di rumah sakit. Dan sampai situlah urusan sama pemerintah Jerman. Nah, sisanya kalian berurusan sama rumah sakit. Nanti sama lah prosesnya, interview kayak gitu-gitu segala macam. Nah, gitulah. Itu proses yang gue lakuin pas gue anerkennung kemarin. Video kali ini itu aja. Semoga ada manfaatnya ya. Semoga sedikit ada gambaran buat teman-teman semua yang mau anerkennung juga di sini. Kita insya Allah ketemu lagi di video selanjutnya. Oke. Thank you. Bye.